Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini setiap episode akan kami ceritakan kembali dengan lengkap, seru dan mudah dipahami. Mulai dari pertarungan menegangkan, momen kocak yang bikin ketawa, sampai kisah haru yang bikin baper. Jadi buat kamu pecinta anime, jangan lupa untuk terus ikuti dan nikmati ceritanya bersama kami. Film diawali dengan salah satu keluarga yang terkenal. Jadi di sini bapaknya sangat penasaran dengan anaknya yang cowok bernama Ariel. Dia nantinya dapat kelas apaan. Dan ibunya dan kakaknya pun sama sangat penasaran dengan kelas apa yang dia dapatkan nanti. Walaupun masih kecil, Ariel ini populer juga kayaknya, kan dia lahir dari keluarga terkenal. Nah, jadi soal kelas itu adalah nantinya akan dikasih berkat dari sang dewi. Setelah usia 10 tahun mereka akan diberikan berkat dan kelas oleh sang dewi. Manusia akan mempunyai skill dari berdasarkan kelasnya apa. Waktu pembagian berkat pun dilakukan. Si rambut kuning dia mendapatkan api dan aroma-aroma besi. Yang bisa dibilang dia mempunyai kemampuan di pandai besi. Dia kesenangan karena sama dengan ayahnya yang juga sebagai pandai besi. Setelahnya beberapa orang di sana terlihat mendapatkan berkat yang baik. Tak berselang lama bagian Ariel pun dilakukan. Semua keluarganya sangat antusias banget. Keluarga yang sangat terkenal yaitu penyihir agung Leon. Pas dilakukan penjarahan ternyata sangat tidak terduga si Ariel tidak dapat apa-apa. Semua orang yang ada di sana terkejut dengan Ariel yang tidak dapat kelas. Beberapa hari kemudian, setelah pembagian kelas terlihat Ariel sedang berlatih berpedang dan disaksikan kedua orang tuanya. Ariel yang tidak mempunyai kemampuan dirinya menegaskan tidak kecewa sama sekali, yang mana dirinya dari kecil sudah terbiasa berlatih pedang bersama ibunya. Menurut dirinya kalau dia punya keahlian juga ingin jadi pendekar pedang, dia yakin bisa asal berusaha meskipun gak punya keahlian. Maka dari itu Ariel sangat percaya banget bisa mempunyai kemampuan dengan tanpa kelas. Dia akan membuktikan semua ini. Ibunya sangat senang banget dengan Ariel yang sangat optimis. Tak lama Ariel pun pergi ke tempat latihan katanya. Sesampainya di lapangan, Ariel melihat dua orang yang lagi latihan berpedang. Kedua orang itu pun melihat Ariel dan mereka ngomongin Ariel yang gak mempunyai kelas. Ariel yang datang ke sini dirinya pengen latihan sama seperti kalian ini. Mereka pendekar pedang, jadi menurutnya dirinya tidak perlu berlatih. Mereka di sini cuma mengecek skillnya aja cenah. Dia menunjukkan skillnya kepada si Ariel. Ariel yang melihat skill mereka yang B aja, Ariel mengajak latih tanding dengannya. Dengan kesombongannya, dia tertawa begitu. Bisa-bisanya si tanpa kelas mau melawan pendekar pedang. Jadi walaupun si Ariel nggak mempunyai kelas, akan tetapi dia juga mempunyai pelindung karena dari lahir pun sudah dapat. Maka dari itu amanlah kalau dapat dampak dari serangan nantinya. Di sini Ariel dengan pedenya dia bisa mengalahkan itu orang. Mereka terlihat kesal banget dengan sikap si Ariel. Pada saat itulah dia langsung menyerang si Ariel. 1 lawan 1 pun dimulai. Dia sangat kerepotan begitu, tapi Ariel sendiri sangat santai banget dalam pertarungannya. Malah dia meminta bantuan temannya untuk melawan Ariel berdua. Temannya langsung dari belakang mau menghabisi Ariel. Ariel dengan cepatnya menghindari serangan itu. Ariel sadar kalau levelnya mereka masih di bawahnya. Jadi dia dengan pedenya mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah begitu. Ariel yang menang di sini mereka tidak terima dan Ariel dirasa curang. Pada saat yang sama ada seseorang berambut merah yang sedang melihat pertarungan itu. Si rambut merah menceramahi mereka dong. Dengan begitu si rambut merah pun mengajak duel kepada Ariel. Terungkap jadi si rambut merah ini adalah anak dari kepala keamanan desa yang bernama Kapten Evans. Ariel pun langsung sadar kalau Kapten Evans ini pernah berkunjung ke sana untuk menemui ibunya meminta bantuan guna memburu monster. Si rambut merah dengan yakinnya ayahnya ini yang terbaik walaupun penduduk desa mengira kalau ibunya Ariel lah yang pendekar pedang terbaik. Tapi si rambut merah tidak mau mengakuinya. Ariel sendiri dia sedikit terus memancing sampai si rambut merah tersulut emosi banget. Si rambut merah akan membuktikan kalau keluarga dirinya lah yang paling terbaik. Si merah memberitahu kalau dirinya sudah mendapatkan keahlian menengah.
Ariel sendiri pun dia memberitahu kalau dirinya diajari ilmu berpedang oleh ibunya. Duel mereka itu dimulai. Duel antara mereka ini sangat-sangat seru banget. Silih berganti menyerang. Walaupun Ariel gak mempunyai kelas, tapi dia bisa sedikit mengimbangi si rambut merah. Ariel yang terlihat mendapatkan celah untuk meng-end game. Di luar dugaan, si rambut merah sudah mempunyai skill yang Ariel gak tahu. Jadi Ariel malah terhempas, tapi si rambut merah sedikit memujinya. Karena Ariel bisa-bisanya menangkis dari jarak sedekat itu. Ariel dengan sedikit kesakitan dia bertanya-tanya dengan skill barusan. Dan pada akhirnya Ariel kalah dari si rambut merah. Keesokan paginya Ariel kesiangan, mungkin dampak dari duel kemarin sama si rambut merah. Setelah bangun tidur, Ariel dan keluarga sarapan bersama. Dan hari ini Ariel akan berlatih khusus. Pada saat yang sama Ariel pamit kepada kedua orang tuanya. Setelah Ariel gak mempunyai kelas, Ariel setiap harinya suka pulang larut malam terus karena berlatih terus. Ibunya Ariel pun menunjukkan kepada kakaknya Ariel soal pedang yang Ariel pakai selama latihan. Ibunya berpendapat kalau Ariel sangat bersemangat banget. Ariel sekarang lagi berlatih di tengah hutan dengan pohon alat untuk berlatihnya. Pada akhirnya si Ariel punya skill yang dipunya si rambut merah kemarin. Tak terduga si goblin lompat dari belakang Ariel. Dengan cepatnya Ariel menebas dengan bilah gandanya. Setelah itu Ariel mendengar lagi suara monster. Ariel sadar kalau itu monster besar kayaknya. Dengan begitu Ariel harus cepat-cepat melapor ke keamanan desa. Pada saat si Ariel mau pergi, dia mendengar suara orang ketakutan. Dia nggak jadi pergi untuk melapor, melainkan dia melihat ke arah suara orang tadi. Sesampainya di sana, Ariel kaget melihat si rambut merah yang sudah terpojok dan siap dihabisi oleh monster goblin. Terlihat juga si rambut merah sudah melawan dua goblin yang sama kayak goblin yang dilawan Ariel. Ariel memikirkan cara untuk mengalahkan hobgoblin yang menurutnya dia harus fokus pada gerakan kakinya. Dia yakin bisa melakukannya dengan dirinya yang sekarang. Dengan tebasan bilah ganda Ariel berhasil mengalahkan si hobgoblin. Melihat si rambut merah yang sudah tidak berdaya dan air sucinya tumpah, Ariel pun memberikan air yang dipunyai dirinya. Setelah meminumnya, si rambut merah kembali pulih. Si rambut merah langsung menanyakan teknik tadi kepada si Ariel. Dan dia juga berterima kasih sudah memberikan air sucinya. Si Ariel memberitahu kalau tadi itu skill tebasan bilah ganda. Akan tetapi si rambut merah nggak percaya. Yang mana menurut dirinya skillnya itu cuma bisa digunakan oleh pemiliknya. Ariel menegaskan dia bisa begitu karena porsi latihannya lebih keras. Pada saat bertarung kemarin, si Ariel langsung tahu skill yang dipunya si rambut merah karena melihat langsung dari dekat. Ariel begitu-begitu juga, dia benci dengan kekalahan dan lain kali dia pengen menang. Dengan begitu si rambut merah mengajak duel kembali. Duel dimulai dengan skill yang mereka tunjukkan. Terlihat skill dari Ariel sedikit unggul. Si rambut merah kebingungan dengan ada tebasan ketiga dari si Ariel. Si Ariel pun memberikan sekali lagi dari skill yang dia punya. Dan sangat-sangat di luar dugaan skill Ariel makin mantap aja. Terlihat si rambut merah mental begitu. Si rambut merah menanyakan satu hal kepada Ariel yang pedangnya lebih cepat dari sebelumnya. Ariel yang bisa begini dia tegaskan kembali, menurutnya ini berkat si rambut merah itu sendiri. Beberapa hari kemudian Ariel mendengar ibunya ngomong kalau anaknya si Evans atau si rambut merah itu pada hari ini dia pergi ke Brescia. Brescia adalah disebut dengan kota pedang dan ibunya dulu juga belajar di sana. Dengan begitu si Ariel pun pengen mencobanya ke sana dan episode pertama pun berakhir. Gimana kelanjutan episode kedua? Tunggu di video selanjutnya.